Kalau lo ngerasa bingung sama tujuan hidup lo nggak sendirian. Banyak kok orang yang ngerasain kayak gitu juga. Gue juga pernah ngerasain seperti itu. Atau yang sekarang populer dengan istilah quarter life crisis. Hai, balik lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gua Umar Al-Faruqi yang membahas seputar self-development dan produktivitas. Jangan lupa banyak juga loh konten-konten seru lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast kita di Spotify. Quarter life crisis adalah sebuah fenomena yang dirasakan anak-anak muda umur 20-an sampai 30-an, terutama di sekitar umur 25. Ketika kita ngerasa quarter life crisis, kita ngerasa bingung. Kita hidup ini mau kemana, mau memilih karir sebagai apa, pekerjaan, hubungan, dan banyak lagi. Ketika di fase-fase ini, kita memutuskan untuk menggali lagi ke dalam diri kita dan menemukan jati diri kita. Di fase ini kita terkadang merasa nggak nyaman dan gelisah dengan tuntunan setiap orang di sekitar kita. Banyak membandingkan dan merasa rendah diri terhadap pencapaian yang udah kita lakukan. Bahkan bisa jadi kita merasa insecure atau overthinking karena banyak membandingkan diri kita dengan orang lain. Terkadang kita juga merasa dilema atas kekecewaan, terkadang kita juga merasa dilema dan kecewa atas kenyataan tentang berbagai hal, terutama di pekerjaan dan hubungan. Banyak hal tak terduga, hal yang tidak kita sangka-sangka terjadi, sehingga kita merasa kecewa. Kadang kita juga nggak pernah merasa cukup, padahal udah banyak loh yang kita miliki. Dan tak sedikit orang yang mengomentari keberhasilan orang lain hanya karena privilege. Padahal itu tidak memberdayakan diri kita. Banyak sekali yang terjadi di masa-masa ini, karena ini memang masa pencarian jati diri. Bukan masa pencarian jati diri saat remaja dulu, tapi ini adalah saat dewasa awal, di mana kita harus benar-benar menentukan dengan sendiri, dengan mandiri, kita mau ke arah mana. Ini adalah momen di mana kita tidak lagi bergantung dengan orang tua kita, dan menjalani hidup sebagai diri sendiri. Banyak sekali dinamika-dinamika yang mungkin terjadi, dan kegalauan adalah hal yang lumrah terjadi. Semua orang akan mengalami fase quarter life crisis ini. Mungkin umurnya aja yang berbeda. Ada yang di awal 20-an, ada yang 30-an. Tapi, bukankah ini suatu hal yang lucu? Karena ketika kita remaja, kita berpikir saat dewasa nanti sepertinya nikmat. Punya kebebasan lebih, gak terikat peraturan. Kita ingin segera dewasa. Tapi saat kita dewasa, justru berpikir ingin kembali ke masa remaja dulu. Kan lucu ya? Masa remaja itu indah karena meskipun penuh luka dan rintangan, tetapi menarik untuk kita jalani. Biasanya, di dewasa awal ini, dua pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran kita adalah, yang pertama, bisakah aku bahagia? Atau yang kedua, karir seperti apa sih yang aku mau? Nah, banyak orang mencari solusi untuk quarter life crisis. Tapi sebetulnya tidak ada solusi terbaik karena akan bergantung lagi ke diri kita masing-masing. Tapi kamu bisa mencoba setidaknya 4 hal ini. Yang pertama, mulai lebih banyak mengenal dan mencintai diri sendiri. Mengenal artinya self-awareness atau mencoba cari tahu kita kepribadian seperti apa, kekuatan kita, potensi yang ada dalam diri kita, kekuatan terpendam kita, bakat kita. Coba cari tahu. Ikut talent mapping. Kamu juga bisa ikut talent mapping dengan aku. Silakan chat di DM aja. Instagram @pembelajarproduktif, dan banyak lagi cara-cara lainnya untuk kita mengenali diri. Setelah mengenal diri, kita perlu menerima diri kita apa adanya, dan terakhir mencintai diri kita. Yang kedua adalah bagikan perasaan ke sosok yang bisa diandalkan. Punya support system, punya orang untuk cerita, punya orang yang kita percayai untuk bisa mendengarkan keluh kesah kita. Dan mungkin mereka juga bisa memberikan solusi. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini bisa kita permudah juga dengan meminimalisir penggunaan media sosial kita. Jangan setiap saat langsung buka Instagram, langsung buka TikTok, langsung lihat story-story teman-teman kita, yang akhirnya bikin kita insecure, karena kok mereka udah berhasil, mereka udah keren, udah sukses, dia udah nikah aja, dia udah S2, dan banyak lagi pencapaian-pencapaian orang yang terpampang di media sosial. Yang keempat, kita perlu tetap bermimpi. Perlu ingat lagi apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi target-target utama dalam hidup dan karir. Ingat,
Setiap orang punya life purpose, tujuan dalam hidupnya, misi dalam hidupnya. Apa life purpose yang lo punya? Apa impian-impian dalam hidup yang ingin lo gapai? Apa cita-cita yang selama ini mau lo raih? Nah, silahkan coba 4 hal ini, dan gue yakin lo akan bisa melewati quarter life crisis dengan baik. Gue juga udah ngerasain, dan enak banget setelah melewati quarter life crisis. Kenapa? Pikiran jadi tenang, jadi tahu apa yang mau dikejar. Bukan sukses, bukan berhasil, bukan kaya. Tujuan dari KLC bukan bikin kaya, tapi bikin kita tahu diri kita siapa. Bikin kita jadi kenal diri kita. Bikin kita jadi punya roadmap ke depan, punya jalan yang harus terlalui. Itu tujuannya, bukan sampai garis finish. Dan ketika lo udah melewati fase ini dengan baik, lo jadi tahu siapa diri lo, dan lo ingin jadi seperti siapa, serta apa yang harusnya lo lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.